Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur atas kasih pemeliharaan Tuhan yang memberikan kepada kita nafas kehidupan dan kesempatan saat ini untuk merenungkan firman Tuhan yang didasarkan di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 13-18 dengan perikop berkat dari hikmat. Sebelum kita bersama akan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur dan hormat. Hikmat dan karya-Mu menjadi sumber hidup kami. Kami menyerahkan renungan ini menjadi perjumpaan baru penuh kasih, dan setiap hati yang mendengarnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini berjudul Hikmat yang Membawa Kehidupan. Saya akan bacakan Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai yang ke-15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang luar biasa, yang menuntun kita pada sebuah nilai surgawi yang tak lekang oleh waktu, yaitu hikmat. Dunia mengejar banyak hal, kekayaan, kekuasaan, ketenaran. Tapi firman Tuhan mengajak kita mengejar sesuatu yang lebih tinggi dari semuanya itu, yakni hikmat dari Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk mendengar suara Roh Kudus melalui Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Yang pertama, kebahagiaan sejati ada pada hikmat. Firman Tuhan membuka bagian ini dengan kata berbahagialah. Berarti ini bukan sekedar saran, tapi rahasia kebahagiaan sejati. Kita bisa punya harta, jabatan, popularitas, tapi belum tentu bahagia. Namun siapa yang memiliki hikmat akan memiliki damai sejahtera yang tidak tergantung pada keadaan. Hikmat di sini bukan sekedar pintar, tapi hikmat dari Tuhan adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya, yakni cara melihat hidup dengan terang kekekalan. Yang kedua, nilai hikmat melebihi segala harta. Penulis Amsal menyebut bahwa keuntungan dari hikmat lebih besar daripada perak dan emas, bahkan lebih berharga dari permata. Mengapa hikmat begitu berharga? Karena harta bisa habis, jabatan bisa digantikan, kesehatan bisa hilang, tapi hikmat dari Tuhan akan membimbing kita dalam segala musim hidup, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Contoh sederhana, ada orang yang kaya raya, tapi hidupnya penuh kekacauan karena tidak punya hikmat dalam membangun keluarga. Sebaliknya, ada orang sederhana yang hidupnya penuh sukacita karena memiliki hikmat dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan. Yang ketiga, hikmat menuntun kepada kehidupan yang penuh dan damai. Ayat yang ke-16 mengatakan bahwa di tangan kanan ada umur panjang dan di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Ini bukan janji bahwa semua orang bijak akan kaya secara materi, tapi ini menggambarkan bahwa hidup yang dibentuk oleh hikmat Tuhan akan berbuah berkat baik secara rohani maupun jasmani. Ayat yang ke-17 menambahkan bahwa jalan-jalan hikmat adalah jalan penuh bahagia dan damai sejahtera.
Dunia menawarkan jalan yang terlihat cepat dan menarik, tapi ujungnya bisa penuh kekosongan dan penyesalan. Hikmat Tuhan mungkin tampak sederhana, tapi jalannya teguh dan damai. Yang keempat, hikmat adalah pohon kehidupan. Inilah klimaksnya. Ia menjadi pohon kehidupan bagi semua orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saudara, kata pohon kehidupan ini mengingatkan kita pada Taman Eden. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akses ke pohon kehidupan ditutup. Tapi melalui Kristus kita bisa kembali pada kehidupan yang sejati, dan hikmat adalah salah satu buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Hikmat sejati adalah Kristus sendiri. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Kristus adalah hikmat Allah bagi kita. Artinya, semakin kita mengenal Yesus, semakin kita hidup dalam hikmat. Saudaraku, hari ini kita belajar bahwa yang pertama, kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia, tapi dari hikmat Tuhan. Yang kedua, hikmat lebih berharga dari segala kekayaan. Yang ketiga, hidup dalam hikmat membawa damai sejahtera dan kehormatan sejati. Dan yang keempat, hikmat adalah pohon kehidupan yang akan terus menghasilkan buah dalam hidup kita. Pertanyaan bagi kita sekarang, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengejar hikmat Tuhan setiap hari? Bukan hanya di gereja, tapi dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari. Bagaimana kita berbicara, bekerja, memilih pasangan hidup, membesarkan anak, dan melayani sesama. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang hikmat yang sejati. Kami sadar bahwa begitu sering kami tergoda untuk mengejar hal-hal dunia yang fana, dan kami lalai mencari hikmat dari-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami datang dan mohon, berikanlah kami hati yang takut akan Engkau, karena itulah awal dari segala hikmat. Ajarlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu dalam segala aspek hidup kami. Biarlah hikmat-Mu menuntun langkah kami dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam setiap keputusan yang kami ambil. Tuhan, bentuklah kami menjadi orang-orang yang bijak, bukan hanya karena pengetahuan, tetapi karena kedekatan kami dengan Engkau, Sang Sumber Hikmat. Kami percaya bahwa bersama Tuhan, hidup kami akan menghasilkan buah-buah yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.